Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, selamat malam bagi yang beragama lain. Salam revolusi akhlak bersama satu komando IPHRS. Sebagaimana kita ketahui bersama, kezaliman yang terjadi pada IPHRS ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu ketika beliau berhasil mengalahkan seorang penista Al-Quran, Al-Ma'idah 51, yang kafir, yang arogan, sombong, menghina Al-Quran, yang dilindungi dan didukung oleh kekuasaan yang lebih besar lagi pada saat itu. Tapi alhamdulillah si penista Al-Quran akhirnya atas perjuangan umat Islam di bawah komando beliau bisa dikalahkan si penista Al-Quran tersebut. Tetapi yang terjadi setelah itu balas dendam politik, kezaliman demi kezaliman terjadi kepada beliau dan para pengikutnya sampai akhirnya beliau hijrah ke Mekah, ke Saudi Arabia, bahkan sampai ketika beliau kembali ke tanah air, kezaliman itu semakin nyata dirasakan sampai pada kejadian tragedi pembunuhan kepada 6 laskar pengawal IPHRS. Kemudian tidak sampai di situ, beliau sendiri ditangkap dan dipenjara dengan penuh kezaliman yang sangat mencederai, bukan hanya mencederai penegakan hukum, tapi bahkan mencederai akal sehat. Beliau ditangkap, ditahan, dipenjara dengan kasus yang dicari-cari, dibuat-buat. Terus kemudian tidak sampai di situ, bahkan organisasi yang beliau pimpin juga dibubarkan secara zalim. Nah, tetapi ada yang mungkin lupa para penzalim-penzalimnya ini, bahwa seseorang itu semakin dizalimi akan semakin mendapatkan simpati, bahkan semakin dizalimi semakin dicintai. Itu secara psikologis, secara sunnatullah seperti itu. Siapapun orangnya kalau dizalimi pasti akan menarik simpati, akan semakin dicintai oleh umat. Dan itu ternyata memang betul bisa dirasakan, umat semakin cinta, semakin simpati kepada Habib Rizik, kecuali yang memang awalnya hasud, iri, dengki, ulama su, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang yang benci kepada Islam, benci kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi, yang tidak ingin penegakan syariat Islam di Indonesia. Itu orang-orang seperti itu ya justru akan semakin senang. Ya, tapi umat Islam secara umum pasti akan semakin bersimpati kepada IPHRS. Tinggal nunggu momennya saja. Suatu saat ketika nanti ini ada momen tertentu, umat ini akan bersatu. Wallahu alam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas kezaliman pasti akan hancur. Kalaupun tidak hancur di dunia, masih ada pengadilan akhirat. Ya, makanya sampai jumpa di pengadilan akhirat, itu adalah kalimat terakhir yang bisa kita sampaikan kepada siapa saja yang telah menzalimi IPHRS, Imam Besar Umat Islam Indonesia. Nah, termasuk malam hari ini saya kedatangan tamu yang beliau ini awalnya benci, begitu Mas ya? Awalnya benci, tidak suka kepada IPHRS karena fitnah yang terjadi di media pada saat itu begitu begitu besarnya arus fitnah ini ya. Masalah cat mesum tadi itu ya. Akhirnya terbawa ya opini yang menyesatkan dari media-media yang memang tidak suka kepada beliau, yang dikendalikan oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau juga. Akhirnya termakan opini itu, awalnya benci. Terus kemudian yang menarik, kemudian dari benci itu menjadi cinta saat ini, menjadi bersimpati dan terus kemudian cinta kepada IPHRS. Nah, mungkin karena ini cukup istimewa dan baru kenal malam hari ini, nanti bisa diceritakan bagaimana Mas Udin bisa sampai ada di sini malam hari ini bersama saya, terus kemudian bikin video ini.
Bagaimana ceritanya awalnya benci terus kemudian menjadi simpati dan menjadi cinta kepada IPRS. Mungkin bisa dikenalkan dulu Mas Udin ya, nama lengkapnya, alamatnya, monggo. Terus kemudian sekalian bagaimana awalnya benci terus kemudian jadi cinta. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin. Alamat saya dari Desa Kepuh, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saya akan menceritakan bagaimana saya bisa sampai di sini dan bagaimana pula saya yang awalnya benci hingga saat ini alhamdulillah saya sangat mencintai Habibana Rizik Syihab. Awal mula saat itu pada siaran televisi ada seorang Habib yang terjerat kasus chat mesum. Nah, di situ saya kaget. Seorang Habib kok bisa melakukan tindakan yang jelek lah. Padahal dia adalah seorang Habib, zuriyah Rasulullah. Di situ saya termakan opini dan saya itu percaya, sangat-sangat percaya dan saya membenci beliau. Seperti bencinya seseorang kepada orang yang jahat. Memang sangat benci lah saat itu, Gus. Karena fitnah media. Karena fitnah media. Dan media tentu ini berdasarkan dari fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh musuh-musuh beliau, lawan-lawan politik beliau ya. Dan saat itu dengan berjalannya hari dan saat itu saya posisi masih waktu itu kan tidak menyukai. Belum ada SP3 kan. Belum setelah ada. Sekian lama karena memang tidak ada bukti ternyata itu rekayasa. Iya. Akhirnya kan di SP3 dihentikan kasusnya karena memang tidak bisa dipersidangkan, memang itu memang rekayasa. Dan setelah itu hari demi hari saya masih merasa benci dan saya berpikir bahwa ini adalah contoh, di pikiran saya adalah contoh tanda bahwasanya di akhir zaman ada kiai, orang-orang baik yang membingungkan. Saya kira Habibana itu orang yang seperti itu. Dan dalam posisi itu juga saya masih benci kepada beliau. Kenapa saya dapat bermimpi beliau? Nah, awal mulanya saya saat itu tidur, saya bermimpi melihat 5 orang berpakaian putih di satu ruangan. Saat itu beliau masih belum ada, masih belum keluar. 5 orang. 5 orang. Pertamanya awalnya 4 orang. Saya melihat 4 orang dan Habibana masuk lewat pintu di sebelah kiri di ruangan itu. Beliau masuk, entah padahal saat itu saya tidak ada rasa cinta sama sekali kepada Habibana. Spontan saya berlari kepada Habibana dan saya menangis di situ. Saya memeluk beliau dengan pelukan yang sangat erat, pelukan cinta, hingga saya meneteskan air mata di mimpi tersebut. Itu sekitar kapan itu mimpi itu? Setahun yang lalu, sudah lama Gus. Setahun yang lalu. Terus setelah mimpi dengan beliau, terus berpelukan, dipeluk, setelah itu saya terbangun dari mimpi itu dengan masih meneteskan air mata saat saya terbangun. Jadi dalam mimpi menangis, ketika bangun juga masih ada air mata menangis, ya? Iya. Berarti itu mimpi yang nyata insya Allah ya? Dan saya berpikir, apakah ini suatu panggilan bagi saya, bahwasanya ini adalah suatu cahaya saya dapat mencintai Habibana. Setelah itu saya mencari info-info dan mengikuti kilas balik tentang beliau, dan apa yang diceritakan media dengan apa yang terjadi di lapangan itu sangat bertolak belakang. Terutama kalau medianya Metro mungkin Mas ya? Iya. Saya berpikir
kok bisa apa yang terjadi di lapangan dan apa yang diceritakan media itu sangat berbalik belakang, sangat bertolak belakang, sangat jauh. Kalau di media mungkin diberitakan orangnya keras, ya radikal begitu ya. Ternyata malah sebaliknya. Setelah melihat faktanya justru tadi berbeda ya. Sangat berbeda. Apa yang berbeda yang dilihat? Saya melihat fakta-fakta di lapangan, terutama saat terjadi bencana di Aceh. Bukan beliau yang menceritakan, beliau tidak ingin, beliau menceritakan kebaikan beliau, tapi malah orang Aceh yang menceritakan kebaikan beliau. Padahal beliau hingga saat ini tidak pernah sedikit pun bercerita kepada orang lain. Itu melihat di mana itu? Di YouTube. Di YouTube ya. Di YouTube. Ada orang Aceh mengakui kebaikan perjuangan FPI di Aceh ketika tsunami Aceh. Ya, teruskan, monggo. Dan yang paling berkesan saat itu adalah saat ada jenazah korban dari bencana yang melanda Aceh, tsunami tersebut. Ada suatu jenazah di atas perahu, dan perahu itu ada di atas rumah, dan jenazah tersebut ada di bawah perahu tersebut. Dan di situ tidak ada satupun orang yang berani mengangkat jenazah tersebut. Nah, secara spontan beliau Habib Rizik Syihab langsung merangkak di bawah kapal yang ada di atas rumah itu. Dan sewaktu-waktu kapal itu bisa saja menimpa beliau. Itu ada videonya? Ada di YouTube. Ya? Bisa dicari di YouTube, ada banyak. Beliau menyeret jenazah itu lalu mengangkatnya dari bawah kapal. Nah, padahal Habibana belum pernah menceritakan kejadian itu ke siapapun. Dan itu yang menceritakan dari orang Aceh. Itu dari orang Aceh sendiri yang menceritakan. Setelah itu saya berpikir bahwasanya kenapa kebaikan seperti ini kok malah media menceritakan keburukan gitu. Itu tadi itu perjuangan membantu korban tsunami itu tidak pernah diliput di media mainstream ya. Tidak pernah. Itu hanya sedikit, hanya satu. Masih banyak ribuan bahkan jutaan bantuan dari teman-teman Laskar, sampai tim SAR dan tim bantuan yang lain. Di situ tim Laskar FPI sudah tiba. Jadi intinya banyak kegiatan sosial kemanusiaan yang Anda lihat di YouTube ya, tentang perjuangan FPI membantu korban bencana dan sebagainya. Akhirnya dari situ terbukti kecintaan kepada Habib Rizik semakin bertambah ya, bukan hanya melalui mimpi ya, tapi menemukan fakta-fakta bagaimana perjuangan Habib Rizik membantu korban bencana terutama di Aceh tadi itu. Terus setelah itu bagaimana bisa terus sampai malam hari ini ada di Amazing Pasuruan ini, bisa diceritakan? Dan setelah saya melihat video tersebut, saya berpikir kenapa saya enggak, atau mungkin punya keinginan untuk ikut dalam Laskar tersebut, atau ikut menjadi bagian dari timnya IBHRS beliau. Dan akhirnya setelah sekian lama saya mencari-cari info tentang FPI, saya mencari kemana-mana, bahkan saya cari di YouTube, di Google, saya mengklik FPI itu kosong, nggak ada. Entah bagaimana permainannya, kok saya klik FPI itu mesti kosong, di pencarianku nggak ada. Akhirnya pada saat itu, kapan itu Mas? 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya? Iya, saya pernah mengklik di TikTok, di YouTube, di Google, tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Bisa dicoba kalau nggak percaya. Sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu. Kalau sekarang bisa Mas ya? Sekarang sepertinya bisa. Bisa mungkin. Kalau setahun yang lalu Facebook itu memang memblokir setiap
ada nama FPI, HRS, itu setahu saya Facebook ya. Terus kemudian media apa lagi? Twitter ya. Pokoknya ada gambar IBHRS, ada tulisan IBHRS atau ada tulisan FPI, itu mesti langsung dihapus. Iya, bahkan itu setahun 2 tahun yang lalu ya. Iya, bahkan saya pernah. Kalau pencarian Google, saya tidak tahu pencarian Google. Mungkin nggak ada, kehapus ya. Ya, lanjutkan saja, lanjutkan. Setelah itu, saat saya mencari-cari tidak ketemu dan akhirnya saya putus asa, entah memang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bertemu dengan seorang Mas Ridwan yang sedang berdagang cimol, dan saya pas itu beli cimolnya Mas Ridwan. Saya melihat di gerobaknya Mas Ridwan itu banyak foto-foto Habib, termasuk Habib Rizik Syihab, Habib Bahar, dan Habib-Habib lainnya, dan ustadz-ustadz, dan stiker 212. Dan langsung saya spontan bertanya kepada beliau, "Mas, sampean ikut Laskar FPI dah?" "Iya Mas." "Loh, Pasuruan ada tak?" Padahal saya mencari-cari di Pasuruan nggak ada, nggak ketemu. Ya, sampean mencari FPI Pasuruan gitu ya? Iya. Di Google. Di Google. Oh, nggak ketemu. Nggak ketemu. Setelah itu langsung saya minta WA-nya Mas Ridwan. Setelah itu saya langsung calling, Mas Ridwan, chat mungkin Mas bisa Ridwan. biar kelihatan sebentar saja. Ini Mas Ridwan yang akhirnya mengantarkan Mas Udin ini bisa kenal dengan saya dan bisa masuk di Amazing Pasuruan untuk menyampaikan bagaimana kisahnya berawal dari benci, kemudian dapat mimpi, akhirnya bersimpati, kemudian menemukan fakta-fakta kebaikan perjuangan FPI, pengorbanan FPI, terus kemudian akhirnya jatuh cinta dan sampailah malam hari ini di Amazing Pasuruan. Ya, ini Mas Ridwan. Terus lanjutkan. Setelah itu saya chat-chat Mas Ridwan, dan Mas Ridwan langsung ngajak, "Mas, ayo ngopi bareng teman-teman Laskar." Dan saya akhirnya bertemu beliau, Mas Gus Nawawi, dan akhirnya saya sampai di sini. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur dapat bertemu saudara-saudara seiman saya di sini. Yang sepemikiran ya. Yang sepemikiran. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir kalau ada pesan sekalian apa, mungkin pesan untuk umat Islam? Ada sedikit pesan yang saya pendam di hati saya untuk umat Islam di Indonesia serta umat Islam, kebangkitan umat Islam di seluruh dunia, bahwa kebangkitan umat Islam di Asia itu saya dengar sendiri dari ustadz yang pernah ke Palestina, bahwasanya mereka berharap bahwa mereka itu sangat berharap kebangkitan Islam di seluruh dunia itu berawal dari Indonesia. Insya Allah. Dan disinilah kita umat Islam Indonesia sedang diuji. Kita sedang dites oleh Allah bagaimana kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada tegaknya Islam yang sesungguhnya, kepada kezaliman yang merata di seluruh dunia terhadap umat Islam. Dan saya yakin jika kita bangkit, kita akan menjadi suatu kristal yang sangat kuat. Tidak ada yang dapat menghalangi kita umat Islam. Karena apa? Karena memang umat Islam nanti di akhir zaman akan terpecah belah. Dan siapa lagi yang dapat menggabungkan kita kalau tidak kita sendiri? Habibana di sana sedang menunggu kebangkitan kita. Kita tidak perlu satu komando. Kita tidak perlu komando dari Habibana, tapi gerakan dari hati kita.
gerakan dari kecintaan kita kepada Islam, kepada Rasulullah. Jika kita dapat bangkit, kita dapat menyatukan kekuatan, maka Islam akan bangkit dari Asia. Dan saya yakin umat Islam Indonesia adalah kebangkitan umat Islam Asia. Baik. Dan ada 3 kebangkitan Islam di dunia. Yang pertama itu kebangkitan Islam di Palestina, mewakili daerah Arab, atau bisa disebut Panji Tauhidnya bagian Arab. Dan yang kedua adalah yaitu pasukan Taliban yang saat ini juga difitnah, tapi mereka bangkit dan akhirnya mereka menemukan tujuan mereka, dan mereka bersama menunggu kebangkitan Thaifah Mansuro dari Indonesia. Karena apa? Indonesia ini adalah negara yang paling banyak umat Islamnya. Tapi kenapa kita diam? Kita hanya takut saja. Buat apa takut? Semua pasti akan mati. Nah, di situ kita dapat menentukan kematian kita. Kita ingin mati dengan keadaan yang seperti apa. Dan di sini adalah pintu gerbang. Akhir zaman sudah di depan mata. Kita sudah di fase kelima. Oh, kita sedang ada di fase keempat menuju fase kelima. Kita tinggal memilih. Kita tinggal memilih apakah kita ada di barisan Islam sejati atau hanya di barisan Islam KTP saja. Dan satu kata terakhir untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, jangan takut. Rasulullah menanti kita di sana. Satu komando IBHRS. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Udin ya. Tadi luar biasa, pesannya cukup membangkitkan semangat kita umat Islam untuk bangkit ya, melawan kezaliman yang ada. Dan tadi yang disampaikan ini lebih pada kajian akhir zaman ya. Kajian akhir zaman itu nanti akan terjadi perang akhir zaman antara Imam Mahdi melawan Dajjal, dan itu insya Allah tidak akan berlangsung lama ya, tidak akan lama lagi. Itu akan terjadi perang akhir zaman, fitnah akhir zaman antara Imam Mahdi melawan Dajjal. Nah, saat ini kita harus menentukan sikap dan berhati-hati, jangan sampai ketika nanti fitnah akhir zaman terjadi kita berada di barisan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus berusaha berada di barisan Imam Mahdi. Nah, saat ini pertarungan hak dan batil itu terus terjadi, dan kita harus bisa menentukan posisi kita ada di pihak yang hak. Na'udzubillah, jangan sampai ada di pihak yang batil. Nah, sekedar catatan bahwa ketika beberapa tahun yang lalu terjadi pertarungan hak dan batil antara pembela Al-Quran, Al-Maidah 51, menghadapi penista Al-Quran. Yang membela Al-Quran dikomandani oleh seorang ulama habaib dzurriyyah Kanjeng Nabi, membela Al-Quran berhadapan dengan penista Al-Quran. Orangnya kafir, zalim, arogan, sombong, menghina Al-Quran. Ketika terjadi pertarungan yang sangat nyata hak dan batil ini, jangan lupa ternyata banyak umat Islam yang memilih berada di barisan penista Al-Quran. Padahal ini sudah jelas pertarungan hak dan batil. Yang satu membela Al-Quran, yang satu menghina Al-Quran. Yang satu dzurriyyah Kanjeng Nabi, ulama, yang satu seorang kafir, yang sombong, arogan. Ketika terjadi hak dan batil bertarung, ternyata masih banyak yang salah jalan, berada di barisannya penista Al-Quran. Nah, apalagi nanti ketika fitnah akhir zaman terjadi, menurut nubuah kata Kanjeng Nabi nanti banyak orang yang tertipu oleh Dajjal, justru berada di barisan Dajjal. Na'udzubillah, kita mulai sekarang harus memperbanyak membaca surat Kahfi
dan dihafalkan surat Kahfi ayat 1 sampai 10, itu petunjuk dari Kanjeng Nabi agar kelak ketika perang akhir zaman terjadi antara Imam Mahdi dan Dajjal, kita bisa diberikan keselamatan untuk berada di barisan Imam Mahdi. Baik, kira-kira itu kurang lebih pesannya ya, pesan dari tadi saya simpulkan sekilas tentang akhir zaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri wa akhiran wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.